Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini pohon pir Jepang, pohon pir Asia ya namanya ya. Pagi ini aku pruning daunnya semuanya, tapi ujungnya enggak dipotong teman-teman. Tapi semua daunnya dihilangkan, terus dahan-dahannya ini di apa ya namanya ya, diikat-ikat lah. Kalau ini menurut aku opsional ya. Suka-suka kita gitu maksudnya. Ini uji coba lagi ya teman-teman ya. Dulu kan pertama kali berbunga itu nggak diginiin. Dulu dijar-nejar, bahasa Jawanya bahasa Indonesianya apa sih? Dicuekin gitu. Nah, untuk setiap hari dikasih nutrisi teman-teman, dikasih makanan enak ya. Jadi aku kalau memupuk ya, kalau bahasa petani kan biasanya memupuk, tapi kalau aku tanaman itu ya ngasih makan. Itu tuh setiap hari ya sama kayak manusia. Jadi nutrisinya atau pupuknya itu dibikin encer ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini yang udah siap pakai. Artinya ini udah diencerin. Dosisnya takarannya pupuknya itu cuma 1% ya teman-teman ya. Tapi setiap hari ngasihnya. Kalau teman-teman ingat konsep jadam dari Korea itu ya, yang terkenal sangat simple ya, itu aku juga sama menerapkan seperti itu. Tapi kalau di jadam kan 5 hari sekali ya, jadi di gang-gang gitu loh. Sehari dipupuk terus 4 hari enggak begitu kan. Kalau aku enggak setiap hari, tapi larutannya itu diencerkan. Sebenarnya totalnya sama ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman tuang 1 gelas yang kental, nah ini itu kekentalannya itu diencerkan 5 kali lipat, tapi ngasihnya setiap hari. Ya kayak teman-teman lah, maksudnya kalau makan kan sepiring gitu ya, nggak langsung 10 piring terus besoknya nggak makan. Ya intinya kalau aku sih gitu. Ya emang suka. Jadi meskipun cuma 1% ya larutannya itu udah keruh kayak gini teman-teman. Nah, seperti ini emang terbukti teman-teman menyuburkan tanah ya. Maksudnya tuh kayak tanahnya tuh jadi lebih lunak gitu. Itu udah pernah sebelum kenal jadam tuh aku pernah ini uji coba di sini teman-teman. Di sini ya. Ada rumput yang busuk yang aku taruh di ember itu. Ini jadinya gembur banget tanahnya. Tapi ketika berhenti nggak dikasih rumput cairan dari rumput busuk lagi, itu udah mandek lagi teman-teman gitu. Jadi emang harus apa ya, kayak terus menerus ya gitu, biar kayak kalau dijadamkan emang mengutamakan mikroorganisme kan, supaya terus tersedia di dalam tanah. Ya emang usaha, nggak ada kan yang benar-benar dibiarin terus menghasilkan, semua harus ada usahanya. Nah, kalau aku lihat nih teman-teman, pohon pir ataupun pohon apel itu biasanya buahnya tuh muncul dari sini. Dari tunas kecil ini setelah dipangkas, ya pokoknya daunnya dihabisin, kasih makanan yang enak-enak. Nah, nanti di sini tuh tumbuh tunas baru beserta bunganya. Gitu. Nah, teman-teman, ini pohon cabiku uji coba tanpa pupuk kimia sintetis sama sekali. Ya. Ini tanahnya keras banget, teman-teman. Nih, terlihat masih ada airnya kan? Ini kan musim kemarau ya. Nih, teman-teman, lihat. Ini kan tanah di depan rumahku ini kan jalan ya, jalanan. Tapi rame motor lewat gitu. Jadinya
padat banget kan. Nah teman-teman, yang ini anggur ya. Nah bisa dibayangkan ya teman-teman ya, ini jalannya itu mobil muat ya, mobil muat, jadi ngepres banget nyampe sini ya mobil itu rodanya. Nah otomatis kan tanahnya ini keras kan. Nah aku ingin mencoba di apa ya, sistem ngasih mikroorganisme lokalnya itu terus menerus, supaya ini akarnya si anggur bisa bener masuk ke dalam terus gitu, bisa masuk ke dalam terus gitu, sedalam-dalamnya gitu. Karena di jadam itu konsepnya kan ini ya, semakin dalam akar semakin bagus, semakin luas semakin bagus. Nah kalau ini kan semakin luasnya kayaknya nggak bisa ya, karena kan pasti padat terus. Jadi ini ya usahanya ya semakin dalam gitu. Ya semakin dalam kan nanti juga nyebar-nyebar ya. Salah satunya biar tetap optimal yaitu larutan JLF, Jadam Liquid Fertilizer, itu yang mengandung banyak mikroorganisme lokal, meniru di alam ya teman-teman. Nah ini anggur Jupiter teman-teman, kedepannya ini akan full ya teman-teman ya. Yang itu akan aku bawa ke sawah, itu benih cabai rawit nih. Alhamdulillah teman-teman. Jadi aku memimpikan tuh pohonnya satu di sini ya kan, nyiramnya pakai jadamnya JLF-nya itu cukup satu titik, tapi pohonnya ini merambat kemana-mana gitu. Jadi sebisa mungkin sampai memenuhi ini teman-teman ya kan, sampai ke sana gitu, masuk ke sana di apa namanya, pokoknya tuh banyak gitu. Jadi nyiramnya cuma satu titik kayak gitu. Ini kalau teman-teman ingat sistem jadam ya, teman-teman pasti nggak asing sama pembusukan rumput. Nah ini juga sama, ini sebelum kenal jadam itu udah iseng-iseng gitu ya dari SMP. Nih hasilnya melon golden teman-teman, melon golden ya. Ini aku bungkus, emang aku kan nggak punya pestisida ya saat ini ya. Nih pohonnya. Ini sama ya. Kalau untuk saat ini semua makanannya itu sama, yaitu air yang ada di tong biru itu tadi teman-teman. Ya wes gitu aja teman-teman. Oh iya, yang melon kemarin kan udah aku review ya, seperti apa. Nah saat ini karena perkembangannya masih sama aja gitu, nggak ada beda, jadi ya belum aku ini ya review lagi ya teman-teman ya. Kalau nanti tanamanku udah banyak itu, reviewnya bisa lebih macam-macam ya, jadi nggak bosen gitu, nggak cuma satu tanaman doang. Yang ini bagusan aku petik tadi satu, itu enak ya jeruk tongheng ini. Oh iya, ada ini teman-teman, pesen nih dari master pengangguran kayak gitu. Jadi kalau teman-teman nanam ini, tunas airnya kalau dalam proses pembesaran ya jangan dibuang ya teman-teman ya. Daunnya jangan dipetik, pokoknya dibiarkan saja dulu gitu. Daun-daunnya ini sangat terlihat sehat tanpa naungan ya, jadi langsung kena hujan, kena cahaya matahari. Karena yang pasti kalau di alam itu kan semua tanaman kan nggak ada yang dinaungi kan dulu. Tanaman kan pastinya lebih tua daripada kita toh. Ya sudah, kalau aku yang penting ininya sih teman-teman, apa, nutrisi yang diberikan. Tidak hanya nutrisi tapi harus mengandung
pasukan mikroorganisme dari leaf mold itu loh. Ya wes, gitu aja, terima kasih.